Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Anissa Syafitri dengan NIM 1192010132 dari MPI 4D, mata kuliah Manajemen Bimbingan Konseling yang diampu oleh Ibu Neng Gustini, MPD MAG. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai analisis kebutuhan bimbingan konseling. Langsung saja, yang pertama ada pengertian analisis kebutuhan bimbingan konseling. Adalah suatu proses untuk mengidentifikasikan pengetahuan, keterampilan, permasalahan, populasi, layanan yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan diri peserta didik, lingkungan peserta didik, dan layanan bimbingan dan konseling dalam rangka pencapaian tugas-tugas perkembangan secara optimal. Kemudian ada langkah-langkah analisis kebutuhan bimbingan konseling. Yang pertama, pengumpulan informasi. Ada 3 hal dalam proses perencanaan pengumpulan data atau informasi, yaitu apa yang Anda ingin ketahui, bagaimana yang Anda dapat lakukan dalam proses pengumpulan data tersebut, dan siapa yang dapat dijadikan sumber informasi dalam proses pengumpulan data tersebut. Yang kedua, ada identifikasi kesenjangan yang terdiri dari input, kondisi yang tersedia pada saat ini, misalnya tentang keuangan, waktu, bangunan, guru, pelajar, problem, tujuan, dan materi kurikulum. Kemudian ada proses meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan yang terdiri atas pola pembentukan staf pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, perencanaan, metode, pembelajaran individu, dan kurikulum yang berlaku. Kemudian ada produk meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki serta kelulusan tes kompetensi. Kemudian ada output meliputi ijazah kelulusan, keterampilan persyaratan, dan lisensi. Dan yang terakhir ada outcome, yaitu hasil akhir yang diperoleh. Selanjutnya yang ketiga ada analisis performance yang terdiri dari mengidentifikasi guru, mengidentifikasi sarana dan kelengkapan penunjang, mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah, dan mengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologis. Yang keempat, identifikasi hambatan dan sumber yang terkait dengan peserta didik yang menjadi masalah dalam perkembangan pembelajaran. Yang kelima, ada identifikasi karakteristik siswa menyangkut keadaan pribadi individu seperti sikap, minat, kondisi jasmania, hubungan sosial kejiwaan, kondisi rumah, serta keluarga. Yang keenam, ada identifikasi prioritas dan tujuan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, merumuskan masalah yang terdiri dari mengambil keputusan mengenai penggunaan data pengukuran kebutuhan untuk perencanaan, memilih tingkat kebutuhan pengukuran, dan mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam pengukuran kebutuhan. Kemudian ada pelaksanaan analisis kebutuhan bimbingan konseling. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, merupakan kegiatan pengelompokan masalah yang berkaitan atau yang ada pada peserta didik. Kebutuhan atau masalah peserta didik dapat diidentifikasi melalui karakteristik siswa, seperti aspek-aspek fisik, kecerdasan, motif belajar, sikap, dan kebiasaan belajar. Kemudian yang kedua, melalui harapan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dapat dianalisis dari tugas-tugas perkembangan yang dijabarkan dalam rumusan kompetensi dan materi pengembangan kompetensi yang ada dalam silabus. Yang kedua, ada kegiatan analisis. Klein dan Briggs menyatakan bahwa pengukuran kebutuhan perlu dalam penyusunan program karena pengukuran kebutuhan akan memfokuskan perhatian perencanaan program kepada masalah-masalah yang penting. Pengukuran kebutuhan memberikan dasar pengesahan bahwa perhatian perencana program hanya kepada kebutuhan tertentu, dan pengukuran kebutuhan memberikan informasi dasar untuk mengukur perubahan reformasi siswa. Pengukuran adalah kegiatan penting dalam penyusunan program, maka pengukuran kebutuhan menjadi kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan atau wajib dilaksanakan dalam penyusunan program, maka keakuratan dan kesinambungan proses pengukuran kebutuhan perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, ada perencanaan, analisis kebutuhan bimbingan konseling. Menurut Brown dan Tours, menambahkan beberapa pertimbangan dalam perencanaan program bimbingan konseling, yaitu ketersediaan dukungan administratif karena program BK nantinya juga melibatkan unsur-unsur administratif sekolah. Kemudian pemilihan dan penetapan pemimpin yang mengarah langkah dan mengawal proses perencanaan dan desain.
Dan yang terakhir ada ketersediaan sumber daya yang mendukung termasuk secara finansial, manusia, atau SDM dan fisik, sarana prasarana. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.